yang ada di panggung kematian tersebut. Tapi tadi lu sempat ngeliat gak sih? Apa? Yang terjun dari tower itu siapa? Itu Lexus Boy. Kita tahu tapi kita akan segera langsung saja masuk. Daripada kita kebanyakan ngobrol dulu, kita langsung lanjutkan saja untuk game kita yang ketiga pada malam hari ini, Purgatory. Selamat malam pemirsa yang terhormat yang ada di rumah, dan cari posisi ternyaman kalian dan ternikmat karena kali gua dan Bigan bakal menjadi pemandu untuk run ketiga kita kali ini ya. Lu tahu nggak, Purgatory itu map yang paling baperin. Kenapa tuh? Purgatory, pura-pura menghilang agar kau tetap dicari. Waduh, maunya dicari mulu ya, Iya. nggak mau mencari. Tapi kita fokus dulu lah untuk map kali ini. Dari Let's go. pesawat nih gua ngeliat nih Gen ya, pesawatnya lebih kayak 50-50 adil. 50-50 adil. Gue rasa ini adil. Jadi tim-tim yang punya draw point kayak di Force atau Marble Walk serta ke Crossroad, mereka nggak perlu melakukan transit. Kayak juga di sana yang tadi gue sebutin malah kosong. Force-nya juga nggak ada orang, Skylight juga nggak ada orang. Ini menjadi satu keuntungan bagi tim yang turun ke area sini untuk ngamanin resource senjata agar lebih kuat sampai ke late game tentunya. Berbeda dengan di area Lumber Mill, itu ada The Pillars dan juga Galaxia yang udah saling tatak-takin, dan malahan dari RRQ Hide yang cukup kebingungan mereka pengen kemana karena resource senjata mereka sangatlah minim di sana, Bigen. Yes, dan banyak juga rupanya ada beberapa tim yang melakukan split secara positioning, termasuk kalau kita melihat di sini ada satu orang dari Mr. 05 yang sudah terspot, tapi di sana dia pakai double vector membahayakan. Lexus Boy harus ditumbangkan di tangan Mr. 05 kali ini. Masih juga bersabar tapi langsung diterobos ke dalam Chrono. Mr. 05 masih bisa untuk mendapatkan satu lagi knockdown, bahkan dua orang ditumbangkan. Ya ampun, hampir aja Berhasil mendapatkan mantage, namun kali ini sulit karena dia melawan satu squad. By the way, dia sendirian karena teman-teman West Bandit cukuplah kuat, walaupun sebelumnya udah dua orang berhasil ditumbangkan. Dapek yang digunakan itu sangatlah ngeri dan ganas banget ya, walaupun ya mau nggak mau dia harus merasakan kepahitan untuk tumbang. At least dia juga masih bisa dihidupkan kembali. Betul. Karena dari area Metal ini kan kaya banget untuk lootingan ya, apalagi dari teman-teman Infos juga seperti yang kita ketahui, mereka untuk di area Metal sendiri udah membagi vision banget. Seperti biasa klasik EVOS ketika berada di area Purgatory, yang satu split ke Crossroad, satu lagi di area perbukitan sisi sebelah kiri, satu lagi di kanan, dan satu orang lagi di tengah. Biasanya kalau gue ngeliat di tengah itu pula tengah itu ada si Street, tapi kali ini di area tersebut dia mainin sama Bion. Ini seperti biasa dihidupkan kembali untuk menambah manpower. Lagi dan lagi gue ngeliat tadi peperangan di awal bisa dibilang hampir rame, pecah dan rame ya. Dekat Blue Zone tadi. Betul, di area campsite dan juga Lumber Mill. Betul. Yang gua rasa di area ini tuh bakal pecah karena kenapa? Masih nggak terlalu jauh dari RRQ Hide juga. Masih bertahan di sana. Force Raiders pun sama, malam Force Raidersnya lebih bergerak menuju di area Blue Zone tersebut dan mengamankan area itu juga. Ya, dan sejauh ini tim yang tadi melakukan fight di area tersebut juga salah satunya adalah tim Galaxio. Mereka masih bisa berjalan cukup aman untuk melakukan looting di area Lumber Mill, dan kita nggak bisa notice untuk tim-tim yang belum kita lihat. Kita masih belum bisa melihat POV dari tim-tim yang lain yang tadi sudah melakukan fight di early di area campsite menuju ke area Lumber Mill. Salah satunya mungkin ada The Pillars OP yang seharusnya ini menyisakan satu orang atau mungkin dua orang saja. Satu orang saja seharusnya. Ian Triple Six yang harus tersisa sendirian, dan kita masih belum tahu posisi dari Ian ini mengamankan diri ke sebelah mana. Kalau misalkan kita ngomong soal area dari Lumber Mill itu sendiri, ini kan sangat-sangat ramai tadi ya, jadi bakal sulit juga untuk escape dari seorang Ian itu sendiri. Harusnya punya jalan yang lebih aman, dan kali ini sang Kapten Wiza sudah mulai merumput kembali untuk menggantikan seorang Lau yang namanya dari kecil ini memang Lau. Dari kecil, nama saya dari kecil emang Lau. Iya. Dan kali ini gue rasa dari rupanya dua orang diganti. Si Gare ditarik, si Zitsia dimasukkan. Ini mungkin karena tadi untuk di dua orang pertama placement yang diamankan dari Onyx masih kecil banget ya, jadi mereka memasukkan dua orang yang maybe bisa memberikan seharusnya bisa ya. Ya seharusnya bisa memberikan dampak yang positif bagi tim Onyx, karena yang kita ketahui Wiza ini adalah kapten yang menurut gue mengambil keputusan sangatlah tepat dan pasti hasilnya sangatlah bagus. Terlepas dari Onyx, ini ada Bigetron Rosugo yang bakal melakukan fake, tetapi ini Brother Keong malah terlalu jauh memberanikan diri untuk memberikan satu distraksi, walaupun posisinya juga kalau gue rasa ini gak enak. Di belakang itu ada Rex Regum Queen atau RRQ Hide yang juga kayaknya bakal coba untuk war, tapi lebih
kayaknya meninggalkan dah karena dia Iya. perlu poin banget, apalagi di RS itu juga cukup terbuka. Berbeda dengan juga Bigetron yang di mana Waduh. Mei Putra berhasil mendistraksi karena bule-bule pun kebingungan golnya bakal dihancurkan. Berhasil ditumbangkan oleh senjata Parafal dari Mei Putra. Di ending begitu aja kali ini Bigan. Iya, justru yang nggak enak ini adalah posisi dari Tang City Esports. Andai saja mereka ada di 3 kampung yang ada di sana, ada 3 rumah tayo ya, yang bisa mereka amankan di arah dalam, entah itu nge-hide di bagian belakang rumah atau samping rumahnya ini, mungkin bisa jadi lebih aman untuk Tang City Esports bisa melakukan fight bersama dengan Bigetron Rosugo. Tapi apa daya, anak-anak dari tim Tang City Esports salah satunya Bule tadi udah terlanjur ada di area sana. Dengan posisi dari Bigetron Rosugo menggunakan vehicle ini nggak punya waktu lagi untuk seorang Bule. Kemungkinan Bule ngerasa dia nggak punya waktu lagi untuk back off ke teman-temannya dengan gelar yang dia miliki untuk masuk kembali menuju ke dalam rumah tayo yang ada di arah sana. Udah apa ya, terlambat lah untuk masuk ke dalam rumah, karena kalau dia sekali move dari pohon tersebut dia bisa kena tembak dari arah bukit yang tadi dekat zipline. 3 orang bahkan di sana. Nah, 3 orang. Sementara pergerakan dari Keongnya sendiri udah ke rumah batu. Faiznya juga udah mulai ke arah tower. Jadi udah bener-bener kekurung banget posisi dari seorang Bule itu sendiri. Udah nggak ada jalan lagi buat back off dan memaksa teman-temannya harus cabut dari area tersebut karena dari Tong City Esports ini tadi tersisa 3 orang dan harus menyisakan Akseko sendirian yang kali ini bakal fight bersama dengan 1 orang dari tim Vivos Divine. Ada Pion yang udah mulai ngeker shotgunnya kali ini bersama dengan Akseko dengan MG7-nya. Tapi satu follow up sudah melakukan, tapi akhirnya Tang City harus tumbang di posisi ke-12. Sementara kita melihat ada Jixi yang juga berhasil ditumbangkan seorang Gedai 2-3 dengan menggunakan AC-18-nya. AC-18 yang tadi Execoy menjadi last man standing. Ya sulit sih dia di sana. Temannya juga bergerak menuju dari Skylet. Ternyata Skyletnya itu sudah ada NXL atau next level yang udah bertahan di sana. Di sana bahkan juga satu squad. Sulit pun ketika kita melawan satu squad di depan sana. Berjuang kita berempat melawan 4 orang aja itu belum tentu kita bisa memenangkan fight tersebut. Apalagi ini dia sendirian. Membagi vision juga. Kalau sempat tadi gua rasa split 1-3 ya. Di mana bulenya itu ada di area perbukitan antara field dan juga berhasil lihat 3 orang temannya juga meninggalkan area itu agar tidak tertusung kan. Niat ingin dapatin placement point bagus tapi nyatanya merasakan kepahitan yang sangatlah pahit. Lepas dari genggaman sang robot kita Bigetron tergigit sama macan kita, sang macan putih, dan bahkan langsung dieliminasi begitu aja. Kembali kepada EVOS yang juga dia bermain aman, serta tadi ada juga The Pillars OP si Ian 666 Berhasil ya. 1 orang ini udah ngehidupin 2 orang lagi Biget. Chelsea juga berhasil tuh. Dihidupkan kembali dan Chelsea-nya kembali lengkap, tetapi dia harus siap untuk melakukan fight dengan Madura Prime karena Madura Prime juga tentunya udah stay santai di bibir zona, siap menerima kedatangan dari teman-teman The Pillars OP. Ada satu peluang pengen lepas ketika dia menggunakan zipline. Kalau dia berani masuk ke area Fire Brigades, mau nggak mau dia harus melakukan luar. Tapi ketika dia nggak maksain juga dia bisa, dan itu menjadi resiko sih menurut gua untuk berputar menghindari area Madura Prime karena zona seperti ini zona kedua ya. Ini damage-nya nggak bisa dianggap main-main, nggak bisa dianggap bercanda, dan bahkan si Chelsea tadi yang udah survive sejauh mungkin escape pengen menghidupkan temannya malah tertumbangkan di tangan Madura Prime yang udah stay along di area Fire. Ya ini seperti hal yang gue bilang tadi, anak-anak dari Madura Prime ketika mereka ingin masuk harus menghadapi anak-anak yang stay di pinggiran zona, dan ini udah zona kedua. Bisa menghindari dari sentral langsung mereka menggunakan zipline ke area Brasilia, tapi itu belum cukup karena circle zonanya ini udah mulai sedikit lebih keluar dari area Brasilia. Kemungkinan Fields ini bakal menjadi the next circle untuk di purgator kita yang pertama pada kali ini. Tapi ngomongin soal dari tim Madura Prime Esports yang tadi sudah turun di area sentral dan mendapatkan vehicle cukup maksimal, mereka juga mendapatkan 2 vehicle yang bisa mereka amankan untuk masuk juga ke dalam zona selanjutnya. Dan kali ini sudah ada konvoy yang dilakukan oleh RRQ dan juga tim EVOS Divine, sementara 2 orang yang ada di zona yang menuju ke arah Watchtower lainnya juga sudah mulai turun, malah naik juga rupanya ke area dalam dari Watchtower. Ini bahaya kalau misalkan ada granat dan Bian yang connect ke arah Watchtower, bahkan apa ya baru juga gua bilang itu belum 5 menit gua ngomong kalau nggak nyampe semenit coy. Kalau ada granatnya dari Pion ini bisa rata, tapi rupanya EVOS Divine pun masih belum tenang. Udah rata. Si RRQ-nya udah rata, dan bahkan
si EVOS-nya itu nggak perlu waktu sampai 30 detik bahkan ya. Makanya. Baru Bigan bilang kalau ada granat dari si Dion ini pasti bakal Bahaya. bunuh. Langsung bahaya. Tetapi si Galaxio yang tadinya cenderung natakin ke arah EVOS malah ke backstab sama Madura Prime. Kali ini mereka pun harus aware dari sisi belakang, mau nggak mau menerima sambutan yang tidak hangat. Berbeda dengan Onyx kali ini bakal memberikan distraksi. Di mana TP Ian yang harus ditumbangkan menjadi mangsa sang landak kuning kita. Dari sebelah kiri Gardu Munosia Double Vector Borgai pun sang kapten yang harus ditumbangkan, namun kali ini masih ada chance tentunya. Satu orang Freya berhasil masuk ke dalam zona aman, berbeda dengan Galaxio yang bakal juga ditatakin dengan 2 squad sekaligus. Yes, Galaxio kali ini harus terpaksa melakukan team fight bersama dengan Madura Prime Esports. Kali ini beberapa membernya sudah mulai terkikis, tapi kali ini granat dari Force berhasil untuk menumbangkan 2 orang sekaligus dari tim Galaxio. Sementara kali ini kita melihat 1 orang ternyata yang tersisa bakal melakukan reviving terlebih dahulu. Force-nya bakal objektif untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan sebuah gol dipasang kembali karena di sana masih ada EVOS Divine. Force kepleset rupanya, 1 lemparan flash freeze malah terkena glownya diri sendiri. Masih bisa cukup aman karena Ika pun kali ini mulai menggulut main gridnya. Rupanya di sana Haidars masih dengan vehicle-nya untuk memutari area yang ada untuk bisa escape juga dari pertempuran antara Madura Prime dan juga timnya sendiri. Gua ngerasa dan gua pikir si EVOS ini bakal ikutan fight dengan Galaxy ya, tetapi si EVOS-nya tuh lebih sabar ya, lebih nurunin ego. Dia juga santuy. Perlu banget poin ya untuk maksimal, karena tadi di 2 round pertama yang kita lihat dia finish di peringkat kedua dengan kill 4 di round pertama dan 8 di round kedua. Tetapi malam juga di sisi lain itu si Freya-nya tumbang di tangan Onyx. Lagi-lagi. Dan ini menjadi satu chance player yang sukses ya, dengan memasukkan Kapten Wiza dan juga si Zizi ya, udah berhasil menumbangkan 1 squad. Berbeda dengan dua round sebelumnya yang itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Berbeda juga kalau kita lihat mention lagi di sisi lain yang tadi Watchtower diamankan sampai EVOS bakal disambangi kembali oleh Next Level atau NXL. Bakal siap di mana Jars menjadi korban selanjutnya. Sangatlah sakit tembakan daripada shotgun. Cater bos. Suara dia masih disumbangkan dan dengan cepat. Wow, DSS EVOS. EVOS di bos. Berhasil, bahkan sangat-sangat siap untuk menantangkan tim lawan. Tapi sementara itu kita tetap membahas tim EVOS karena kita sudah mulai sambut dengan fight yang bakal terjadi antara Bigatron Rosugoro dan juga tim Onyx Olympus. 3 melawan 4 seharusnya sejauh ini. Aramai Putra dari arah atas menyiapkan granatnya. Gardu sudah berhasil ditumbangkan. Souza di arah kejauhan sana masih belum terlihat dari Force Rider. Kali ini gardunya juga bakal terending karena tidak ada upaya penyelamatan beserta reviving dari rekan-rekannya karena memang sudah cukup jauh dari anak-anak tim Onyx Olympus itu sendiri. EVOS Divine dengan adanya kedatangan dari tim NXL dan juga kesiapan mereka untuk melakukan team fight ini benar-benar matang, bahkan dalam waktu yang singkat kurang dari 30 detik. NXL yang baru aja datang belum sempat banyak nembak ini tiba-tiba udah rata. M Turino di jarak kejauhan tadi dari visionnya Sam 13 itu lagi jalan aja belum sempat nembak, belum sempat ganti senjata udah tumbang dan di follow up oleh seorang Abax dengan sangat cepat untuk cepat juga menumbangkan anak-anak dari tim NXL. Lebih kali ini West Bandits juga bakal mengupayakan supaya bisa masuk menuju ke area late game dengan berhasil merupakan 1 orang, tapi kali ini Alpha juga berhasil dibalaskan oleh seorang Bond dari tim Bigetron juga bakal langsung dibuang secara lobby. Ada Ses Alpha I yang tentunya kali ini bakal dihajar habis-habisan oleh tim West Bandits tentunya. Masih banyak glue yang dipasang, sementara Gedai masih sudah diselamatkan. 1 orang Lexus Boy sudah mulai masuk juga menuju ke arah dalam. Beberapa glue dipasang untuk masih mengamankan dirinya. 1 granat kali ini ataupun Skybeam harus terkena landmine yang terpasang sepertinya. Gedai berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 orang sudah mulai keluar kali ini melepaskan tembakan, bahkan sebuah headshot diberikan dari tim Ses Alpha Inc. Hanya 1 orang tersisa. LG di arah belakang masih ada granat. Bocil sudah mulai terkena damage, tapi di arah lain Onyx Olympusnya harus melakukan eliminasi untuk LG juga harus menyusul di posisi ke-6. Di posisi ke-6 dari tim West Bandit, kemungkinan dia ada 1 keraguan ingin melakukan VK depan karena tadi melakukan lemparan granat yang pertama itu cukup miss karena dihalang sama 1 glue oleh teman-teman Ses yang gue rasa dia juga
bahaya banget kalau pengen maju masuk ke dalam, karena dari sisi lain itu ada Bigetron terlepas daripada West Bandit. Kali ini juga sesalvainya terjatuh si bocil yang ada di depan sana, harus merasakan gempuran yang cukup pedih dari sang robot kita Bigetron Drosugo yang siap dengan paten power dan kali juga. Posisi mereka sangat rungkat. Pas bakalan datang, ada Samper Den yang bakal coba untuk melakukan konvoynya bersnya dengan Begal. Ivan Samus terjatuh. Thanos berhasil mendapatkan Von dan Kalime Putra coba untuk mengkokang satu granat Darda Erdor. Bang lemparkan ke depan tetapi sangatlah miss. Granat Sarampion berhasil mengeliminasi Tarkon yang ke depan. 11 kill diamankan. Abaknya terjatuh dan kali ini mereka masih sangat kuat, Bigan. Ada angin segar untuk tim EVOS Defense. Sejauh ini mereka berhasil memanfaatkan semua objektif yang mereka perlukan. Masih ada di dalam zona selanjutnya, tinggal menahan pergerakan dari arah luar. Tapi kali di Force berhasil menemukan Sam tertim, bahkan sudah pulang ke lobby. Ada dengan pelontar di arah depan sana menuju ke arah tim EVOS Defense. Masih belum berhasil untuk mendapatkan korban, tapi Mr. 5 berhasil menemukan Danis juga di arah depan sana yang harus terpanis, harus terculik dengan sangat-sangat dramatis. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. GNGU tentunya dari tim EVOS Defense bergerak menuju ke sebelah kanan, menahan dari tim Bigetron Drosugo juga. Bahkan headshot dari Mr. 5 berhasil menumbangkan Force kali ini. Bergerak masuk, Skyler-nya sudah mulai terlihat juga. Bergerak lagi masang sebuah glove untuk mengamankan dirinya, harus mengelumuri lagi di Amora. Terkena sebuah tembakan dari Chas Butter, sementara pelontar juga di sana memakan korban dari tim EVOS Defense. Masih ada Beyond sendirian, sementara Madura Prime Esports juga kali ini sudah masuk menuju ke area late game. Dua orang yang tersisa bisa saja masih ada kesempatan dengan 4 poin lebih dari seorang Force. Satu lagi peluru dari M9 dikeluarkan, masih belum connect, masih belum dapat korban. Ada Keong terkena damage, tapi EVOS rupanya tumbang di posisi ketiga. 1 lawan 2 yang tersisa. Coba proning tapi tidak mampu lagi untuk keluar dan ya untuk Madura Prime Esports. Wow, congratulations teman-teman Madura Prime yang udah mulai merangsek naik. Sabar di awal rotasi berhasil